Selamat pagi, saudara. Saya baru saja melakukan kajian terhadap perkembangan pembangunan desa di Sulawesi Utara. Dan kajian ini saya beri judul Urgen, Sulut Butuh Percepatan Pembangunan Desa Melalui Inovasi. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulut tahun 2020 mencapai 1553 dalam kategori sangat inovatif. Sementara pada level kabupaten hanya Kota Bitung yang mencapai 1491 sangat inovatif dan Kota Mubagu 656 termasuk dalam kategori inovatif. Sementara Kota Manado dan kabupaten kota lainnya masih jauh di bawah angka 500. Sebelumnya diketahui indeks pembangunan desa pada tahun 2018 yang diumumkan pada situs website BPS mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Disebutkan bahwa dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebesar 9,81 poin. Menelisik lebih jauh perkembangan pembangunan kawasan pedesaan di Indonesia yang tercakup dalam 8 pulau besar, menempatkan Pulau Sulawesi dengan indeks perkembangan desa tahun 2018 mencapai 60,63 atau berada pada peringkat kedua setelah Pulau Jawa Bali dengan indeks 67,82. Pulau Jawa Bali, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera 60,02 berada di atas IPD nasional sebesar 59,36. Kemudian indeks pembangunan desa dari 7 provinsi di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulut dengan 61,48 berada di atas rata-rata IPD Pulau Sulawesi sebesar 60,63 atau berada pada peringkat ketiga setelah Provinsi Gorontalo 64,21 dan Sulawesi Selatan 63,57. Sedangkan IPD Kabupaten di Sulut menggambarkan keadaan wilayah di mana 6 dari 12 wilayah atau 50% kabupaten telah melampaui IPD Sulut dan 50% lainnya masih berada di bawah IPD Sulut. Di dalamnya terdapat 137 atau 9,1% desa tertinggal, 1.315 atau 87,32% desa berkembang, dan 54 atau 3,59% desa mandiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perkembangan pembangunan desa di Sulawesi Utara secara signifikan dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas atau transportasi dengan indeks tertinggi yaitu 85,81. Sehingga direkomendasikan IPD Sulut 2018 perlu mengoptimalkan dimensi pelayanan umum sebesar 48,45 sebagai prioritas dan dimensi kondisi infrastruktur sebesar 46,54 sebagai super prioritas dalam perencanaan pembangunan desa 2018 ke 2022. Nah, dari hasil pengukuran kinerja dana desa tahun 2020 berbeda dengan IPD tadi. Dari 12 kabupaten di Sulut, Kota Mubagu dan Minahasa berhasil mencapai status maju. Kemudian Mitra, Bolsel, Minuk, Sitaro, Talaut, dan Borong mencapai status berkembang di atas rata-rata IDM Sulut 0,658. Poltim dan Minsel mencapai status berkembang di bawah rata-rata IDM Sulut dan di atas rata-rata IDM nasional 0,6439. Sedangkan Bolmut dan Sangihe pada status berkembang di bawah rata-rata IDM Sulut dan IDM nasional. Pemerintah melalui Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 menegaskan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional atau SDGs desa, di mana pemerintah mengharuskan agar pemerintah desa dapat menyediakan dan menginformasikan data mikro, karena data mikro itu sangat menentukan arah kebijakan pembangunan secara berkelanjutan tadi. Data mikro tersebut selain diketahui oleh kepala desa, juga
pihak berwenang lain dapat melihat langsung apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia. Demikian pesan dari Menteri. Sementara itu, pada Oktober 2020 yang lalu, Kementerian Desa PDTT telah meluncurkan pengisian formulir IDM hingga bulan sekarang, Mei 2021. Dan dilaporkan tadi saya lihat di dalam websitenya, progres pengisian kuesioner oleh pemerintah desa baru mencapai 56% dari 74.954 desa di seluruh Indonesia. Padahal targetnya sudah harus rampung pada bulan Mei 2021 ini. Setelah saya mengkaji daftar rekomendasi yang terdapat dalam situs IDM Kementerian Desa yang terdiri dari 16 indikator IDM provinsi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Di Sulawesi Utara, sebesar 44% kewenangan Pemprov dalam peningkatan kinerja pembangunan desa sudah optimal. Namun, masih terdapat 56% yang belum optimal, dan seluruhnya disebabkan oleh persoalan teknis, yaitu pengisian data oleh para pendamping desa. Jelaslah bahwa Pemprov Sulut pada kepemimpinan ODSK 2021-2024 mau tidak mau harus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa melalui program optimalisasi desa dan sinergitas RPJMD Kabupaten atau disingkat OD dan SRK, dengan tujuan sebagaimana yang teridentifikasi pada tabel IDM 2020, yakni 1. Mengoptimalkan pendistribusian dokter di desa, mengoptimalkan jumlah bidan desa, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan. Kedua adalah mengoptimalkan industri mikro dan kecil, komoditas industri rumah tangga, industri mikro dan kecil komoditas pariwisata, industri mikro dan kecil komoditas perikanan, industri mikro dan kecil komoditas pertanian, komoditas peternakan. Industri mikro dan kecil lainnya juga bisa dikembangkan. Ketiga adalah mengoptimalkan jarak ke kelompok pertokoan terdekat. Keempat, mengoptimalkan akses masyarakat ke bank umum pemerintah di desa agar terdapat bank swasta di desa juga dan terdapat BPR di desa. Dan terakhir adalah mengoptimalkan agar desa mendapatkan fasilitas mitigasi bencana alam berupa peringatan dini bencana, fasilitas mitigasi bencana alam di desa berupa perlengkapan keselamatan, dan fasilitas mitigasi bencana alam di desa berupa jalur evakuasi. Sementara hasil kajian terhadap rekomendasi yang terdiri dari 37 indikator IDM kabupaten diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Rata-rata 30% kewenangan Pemkab dalam peningkatan kinerja pembangunan desa sudah optimal. Masih terdapat 70% yang belum optimal, dan dari 70% ini 30% disebabkan oleh persoalan perencanaan yang kurang baik dan 40% disebabkan oleh persoalan teknis pengisian data oleh para pendamping lokal desa. Demikian hasil kajian saya semalam. Semoga hal ini dapat diapresiasi oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk juga oleh dinas terkait, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga terkait inovasi dan teknologi di sini adalah Dinas Kominfo. Selamat pagi, merdeka!